few moments later. Oke, lanjut ke pengertian dan sejarah perencanaan administrasi pendidikan. Perencanaan merupakan fungsi awal dari administrasi. Perencanaan juga adalah suatu proses mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan dan tindakan yang telah diarahkan dan akan dilakukan pada waktu yang mendatang. Nah, kegiatan yang dilakukan dikarenakan memiliki dua alasan, yakni yang pertama, untuk mewujudkan keberhasilan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kondisi yang sama atau lebih rendah daripada keadaan saat ini. Selanjutnya kita memasuki pengertian pengelolaan pendidikan di tingkat mikro. Nah, pengertiannya adalah pengelolaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari pengelolaan tingkat meso. Pengelolaan kurikulum mikro ini yaitu pengelolaan operasional kurikulum dalam pelaksanaannya di sekolah. Nah, menurut Rusman, pada tahun 2018 juga menjelaskan bahwa kurikulum mikro ini adalah kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan kekhasannya, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Nah, di tingkat mikro memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, pelaksanaan oleh guru di dalam kelas. Guru di sini bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga bertanggung jawab menyusun program semester, silabus, hingga RPP. Jadi, semua proses pembelajaran berawal dari perencanaan yang dibuat oleh guru, lalu dijalankan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan spesifik dan kontekstual. Maksudnya, setiap guru harus menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kondisi siswa di kelasnya, kebutuhan lokal, serta karakteristik sekolah. Jadi, pembelajaran yang dibuat di satu sekolah bisa saja berbeda-beda dengan sekolah yang lain, karena menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan nyata siswa. Yang ketiga, pelaksanaan fleksibel dan kreatif. Guru tidak hanya terpaku pada metode konvensional seperti papan tulis, alat peraga, tetapi juga dapat menggunakan teknologi modern seperti PowerPoint, video pembelajaran, bahkan aplikasi digital. Nah, hal ini bertujuan supaya pembelajaran lebih menarik, variatif, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan dan responsif. Nah, yang artinya guru tidak hanya menilai hasil belajar di akhir semester saja, tapi juga melakukan penilaian rutin di tengah proses pembelajaran. Jika ditemukan kendala, guru bisa langsung mencari solusi dan memperbaiki pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, otonomi guru dalam pengembangan kurikulum. Dengan adanya kebebasan ini, guru bisa menyesuaikan materi, metode, maupun strategi pembelajaran agar lebih relevan dengan situasi nyata di kelas. Yang keenam, kooperatif dan demokratis. Guru bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, bahkan orang tua siswa untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Jadi, pengelolaan tidak berjalan sendiri, melainkan hasil dari komunikasi dan kolaborasi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Semua perencanaan, pelaksanaan evaluasi, hingga pengembangan kurikulum diarahkan untuk memastikan siswa mampu mencapai kompetensi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, pembahasan terakhir yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Di tahap ini, guru bersama tim di sekolah menyusun program semester, silabus, dan RPP. Perencanaan ini dibuat sesuai dengan karakteristik siswa, kebutuhan sekolah, dan juga masukan dari komite maupun orang tua. Jadi, kurikulum yang dirancang bisa lebih relevan dengan kondisi nyata di kelas. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian. Di sini ada pembagian tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, termasuk pembagian jam mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, maupun membimbing belajar, maupun bimbingan belajar. Nah, kepala sekolah juga berperan dalam mengatur jadwal dan mengordinasikan supaya pelaksanaan kurikulum berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan. Di tahap ini, guru menerapkan terencana pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan media, baik yang konvensional maupun berbasis teknologi. Nah, pelaksanaan juga mencakup kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan belajar agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara menyeluruh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan pendidikan pada tingkat meso, yaitu jembatan antara kebijakan nasional dan praktik di sekolah.
Selamat datang di video penjelasan pengelolaan pendidikan. Pada tingkat meso, di tingkat ini pemerintahan daerah memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan nasional dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Pengelolaan pendidikan pada tingkat meso mencakup koordinasi, implementasi kebijakan, perencanaan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Peran pengelolaan pada skala ini penting karena menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan praktik di sekolah. Lalu ada model pengelolaan. Model pengelolaan pada tingkat meso meliputi yaitu yang pertama, implementasi standar nasional di daerah melalui pengaturan kurikulum lokal, pemetaan guru, serta pengelolaan sarana prasarana yang sesuai dengan standar minimum. Lalu yang kedua, ada pengelolaan anggaran pendidikan daerah yang tepat sasaran dan transparan. Lalu yang ketiga, ada pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan platform digital. Lalu yang keempat, ada inovasi kebijakan lokal seperti konteks daerah, seperti pengembangan kurikulum muatan lokal dan program literasi berbasis komunitas. Lalu ada tantangan utama. Tantangan utama pada pengelolaan tingkat meso meliputi yaitu yang pertama, keterbatasan kapasitas kelembagaan. Lalu yang kedua, kesenjangan kualitas antar daerah. Lalu yang ketiga, efektivitas penggunaan anggaran. Lalu yang keempat, koordinasi antar level pemerintahan. Lalu yang kelima, adaptasi terhadap kebijakan nasional baru. Oke, saya Muhammad Mangirawan dari kelompok 2 izin menyampaikan materi saya, yaitu materi makro atau materi tingkat nasional, di mana pengelola pendidikan nasional mencakup kebijakan, standar, pendanaan, dan evaluasi pemerintah pemerintah pusat, di mana Undang-Undang Sisdiknas menjadi dasar dengan pelibatan daerah, kebijakan Merdeka Belajar, menekankan fleksibilitas dan mutu. Tantangan utamanya ialah kesenjangan daerah, koordinasi, serta anggaran. Nah, solusi difokuskan kepada data, akuntabilitas, kapasitas daerah, kurikulum, dan juga kualitas guru. Nah, yang berikutnya ada ruang lingkupnya, di mana ruang lingkupnya itu mencakup yang pertama ada perumusan kebijakan dan perencanaan yang strategis. Pada tingkat makro, pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama lembaga terkait memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan nasional pendidikan. Yang kedua ada penganggaran dan pendanaan pendidikan, di mana anggaran pendidikan ditetapkan dalam APBN dan dialokasikan minimal 20% sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4. Nah, yang berikutnya ada penetapan Standar Nasional Pendidikan atau bisa disingkat SNP, di mana terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan, standar tenaga kependidikan juga, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir itu standar penilaian pendidikan. Nah, yang berikutnya ada model pengelolaan. Nah, di mana penetapan standar nasional pendidikan. Nah, penetapan standar nasional pendidikan ini yang dimana pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yaitu SNP sebagai acuan dasar penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Di mana standar ini mencakup yang pertama ada standar isi, di mana Menteri Pembelajaran sesuai jenjang dan juga jenis pendidikan. Nah, yang kedua itu ada standar proses, di mana prinsip pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang ketiga itu ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, di mana kualifikasi, kompetensi, dan juga sertifikasi guru. Nah, yang kedua itu ada mekanisme pendanaan nasional, di mana pendanaan pendidikan diatur melalui APBN dengan alokasi minimal 20% dari total anggaran negara. Mekanisme pendanaan ini dilakukan melalui dana BOS atau bisa kita atau kepanjangan dari bantuan operasional sekolah, di mana dana BOS ini mendukung biaya operasional sekolah seperti pembelian buku, pembayaran listrik, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, transfer daerah atau bisa kita singkat DAK, singkatan dari dana alokasi khusus, dan juga dana alokasi umum atau bisa kita singkat DAU. Nah, keduanya membantu daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pembangunan sekolah dan peningkatan akses pendidikan. Nah, yang ketiga yang terakhir dari model pengelolaan yaitu
dukungan kapasitas daerah, di mana pemerintah pusat memberikan bantuan kapasitas bagi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana bentuk dukungannya bisa seperti pelatihan guru dan tenaga kependidikan, di mana peningkatan kompetensinya melalui pelatihan daring maupun luring, bisa sertifikasi dan juga program guru penggerak. Nah, yang berikutnya juga ada platform Merdeka Belajar Mengajar, yaitu aplikasi digital yang menyediakan modul ajar, video pembelajaran, perangkat asesmen, serta forum kolaborasi dengan guru di seluruh Indonesia. Nah, yang berikutnya ada tantangan utama. Nah, tantangan utamanya di sini yang pertama bisa kita ketahui kesenjangan kualitas antar daerah. Yang kedua, koordinasi pusat daerah yang kompleks. Yang ketiga, pendanaan belum efisien. Dan yang keempat, perubahan kebijakan cepat, implementasinya lambat. A few moments later.